Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yesus kekasih jiwa, yang mau ikut bergoyang boleh. sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Jangan malu-malu. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ayo Bapak dan Ibu boleh bangkit berdiri kalau ingin bergoyang. Ayo kita bangkit berdiri. Silakan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah. Jangan Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ayo silakan bergoyang Bapak Ibu. haleluya, Yesus Suster, jangan kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
kekasihku. Ku menyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Terima kasih. Bapak Ibu semua, apakah ada sukacita? Sore That David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. When your faith was strong but you needed proof, you saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not our victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Well, baby, they've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody to see the light. And it's cold and it's a broken hallelujah, 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 Selamat sore. Apa kabar? Apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat datang
di acara seminar keluarga dalam rangka penggalangan beasiswa SMK bersama Yayasan Mawar Bakti Insani pada sore malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih karunia-Nya, Romo, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita semua bisa dipersatukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Preng sewu, preng sewu, preng sewu. Kota Bumi, Kota Bumi. Ada yang dari Kota Bumi? Belum datang? Tulang Bawang, ada yang dari Tulang Bawang? Bandar Jaya, Bandar Jaya? Ada 20 ya? Oh, dua, ada 2. Dari Metro, mana Metro? Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Ikut mendukung kegiatan seminar keluarga Yayasan Mawar Bakti Insani yang sesaat lagi akan kita geluti bersama narasumber yang datang dari jauh, Romo C. Eko Wahyu OSC. Yang pertama kita akan sama-sama mendengar sambutan dari Ketua Yayasan Mawar Bakti Insani Metro kepada Bapak AG Herman Susilo, dipersilahkan. Tuhan, selamat sore. Selamat datang dalam acara seminar keluarga sore hari ini. Sebelum kita mulai acara seminar kita dengan pembicara Romo Eko Wahyu OSC, jangan khawatir, Romonya sudah datang. Nanti jangan sampai ini Romonya masih di mana kan gitu. Sudah hadir. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih. Suster, Bapak, Ibu sudah berkenan untuk hadir memenuhi undangan kami dalam acara seminar ini. Saya yakin Bapak Ibu punya banyak agenda, banyak acara, dan bisa meluangkan waktu. Itu sungguh merupakan kehormatan bagi kami, Yayasan Mawar Bakti Insani, dan juga ini merupakan wujud kasih dan kepedulian dari suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa hadir. Saya akan memperkenalkan tentang Yayasan Mawar Bakti Insani. Yayasan kami tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dan karya seorang imam diosesan dari Prancis yang bernama Romo Grat Maria René Joseph Godong atau Indonesia dari tahun 78 sampai karya terakhir itu karya pertama di Pringsewu, kemudian Kalirejo, Kota Gajah, dan terakhir di Metro, hingga wafat pada tanggal 5 Agustus 2017. Selama 40 tahun Romo Jo mengembangkan pastoral yang disemangati oleh spirit kesetiakawanan atau solidaritas, kemudian pemberdayaan, dan yang terakhir adalah kemandirian. Itulah 3 ciri pastoral yang dikembangkan oleh Romo Jo dimanapun beliau berkarya, termasuk terakhir di Paroki Metro. Namun demikian, tanggal 5 Agustus 2017 beliau dipanggil Tuhan karena sakit, dan beberapa angan-angan, cita-cita yang pernah disampaikan kepada kami, beberapa teman yang bergelut bersama, berjuang bersama Romo Jo, adalah yang pertama adalah untuk membentuk suatu fond sosial kesehatan
Waktu itu belum ada BPJS. Jadi kurang lebih pikiran Romojo itu seperti BPJS yang sekarang sudah mulai diterapkan oleh pemerintah. Waktu itu belum ada. Pada akhir-akhir hayatnya ketika Fond Sosial Kesehatan itu digantikan oleh BPJS, Romojo itu berpesan agar kita memperhatikan pendidikan. Ya, pendidikan terutama bagi anak-anak SMK. SMK itu apa? Sekolah Menengah Kejuruan. Dan pendidikan SMK itu pendidikan yang tidak lama, hanya 3 tahun. Berarti untuk pembiayaannya itu juga tidak begitu besar dibanding dengan kalau harus membiayai satu anak untuk kuliah 4 juta rupiah per tahun. Itu dengan standar SMK negeri. Memang SMK swasta ada perbedaan, tapi SMK negeri 1 tahun itu hanya 4 juta. Tetapi hanya 4 juta itu bagi mereka yang kurang mampu itu berarti sekali. Ya enggak, 4 juta, hanya 4 juta, tapi bagi yang kurang mampu itu akan berarti sekali. Maka ketika Romojo berpulang, kami teman-teman beliau di Metro ingat pesan itu yang belum tersampaikan, belum kesampaian ketika Romojo masih hidup. Maka kami merenungkan, Romojo sudah meninggal, gandum sudah jatuh ke tanah dan mati. Apa buahnya? Apa buah dari Romojo yang sudah mati itu? Kami merenungkan itu dan akhirnya kami membuat keputusan untuk membentuk yayasan yang kami beri nama Mawar Bakti Insani. Yayasan ini adalah yayasan umum, bukan yayasan gereja. Tuhan, untuk tahun ini kita sudah memberikan beasiswa karena kita mulai tahun 2018, tahun ajaran sampai sekarang 11 anak SMK yang kita bantu. Puji Tuhan. Dan ini tidak lepas dari dukungan saudara-saudari, Bapak Ibu yang bersimpati dan ingin membantu kami. Maka kalaupun sekarang ini temanya seminar keluarga, ya, itu pastilah nanti dengan Romo Eko semua akan terkesan, ya, akan bersemangat untuk lebih mendalami, menjiwai panggilan hidup berkeluarga. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, mohon embel-embelnya yang di belakang itu, ya, dalam rangka penggalangan beasiswa bagi anak SMK. Ini kami mohon, ini jangan dilupakan, diingat, supaya kalaupun tidak sekarang, nanti sampai pulang ke rumah bisa bercerita dengan yang lain bahwa di Metro ada yayasan yang didirikan terinspirasi oleh Romojo bernama Mawar Bakti Insani sedang berjuang untuk membantu anak-anak SMK yang tidak mampu. Ya, itu simbolnya 2 kelopak, kelopak mawar merah yang kecil dan yang besar. Yang kecil itu melambangkan mereka yang tidak mampu atau kurang mampu, baik secara ekonomi, mental, spiritual, pendidikan. Sementara kelopak yang besar itu melambangkan mereka yang mampu. Kelompok yang kecil ditopang, dirangkul oleh kelopak yang besar. Itu artinya kesetiakawanan, solidaritas. Kelopak itu terpisah, berarti kemandirian, tidak bergantung, tidak membantu kemudian harus begini, harus begitu. Ya. Dan yang terakhir adalah 2 helai daun seperti tangan yang siap untuk bekerja, melayani, membantu, dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diraih. Itu logo yang kami coba hidupi dalam yayasan kami dengan semangat setia kawan, berdaya, dan mandiri. 3 hal itu yang kami terima dari Romojo ketika
ketika Romo berkarya bersama teman-temannya di paroki Metro dahulu. Apa yang saya sampaikan ini paling tidak memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu bahwa ada yayasan kecil yang baru berdiri tahun 2017, sekarang usianya kurang lebih 2 tahun, sama dengan usia atau lamanya Pastor Joe meninggal. Jadi 2 tahun Romo Joe kita mengenang 2 tahun, maka kita akan mengenang pula Yayasan Mawar Bakti Insani telah 2 tahun berdiri. 3 tahun juga 3 tahun, 4 tahun juga 4 tahun. Karena pendiriannya itu pada saat 100 hari Romo Joe dipanggil Tuhan. Supaya kita ada ingatan ke situ. Spiritnya adalah spirit kesetiakawanan, pemberdayaan, dan juga kemandirian. Keterangan selengkapnya bisa dibaca di brosur. Dan di situ ada alamat, ada juga website yang coba kita buat. Terkait dengan seminar ini, atas nama panitia saya mengucapkan tadi terima kasih, kemudian permohonan maaf bila tempat yang disediakan tidak berkenan di hati suster, Bapak Ibu. Ini karena keterbatasan saja. Di Metro juga mencari tempat itu Kosobel, itu sulit. Cari tempat yang luas dengan fasilitas yang nyaman gitu ya. Ya seperti inilah kota Metro. Ya. Tadi dipisah juga ada yang nanya, kok dipisah, ini Bandar Lampung, ini Metro. Itu semata-mata supaya nyaman saja. Kalau satu rombongan itu kan nyaman ya Bapak Ibu. Ya ini dari Bandar Lampung, dari Villa Citra, ini dari yang lain kan. Kalau acak nanti kami khawatir bahwa kiri kanan itu tidak dikenal, tidak saling mengenal. Dan itu menjadi mungkin tidak nyaman. Jadi sebetulnya hanya itu kenapa ini tadi dipisah, ini Metro, ini luar Metro atau Bandar Lampung. Saya mohon maaf, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih dan semoga pertemuan ini nanti dapat berlanjut dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya ketika Bapak Ibu merasa terketuk hatinya untuk membantu karya yayasan ini. Walaupun yayasan ini sebetulnya karyanya tidak hanya di pendidikan saja. Kita tadi tayangkan slide, itu juga ada kegiatan sosial, ada kegiatan pemberdayaan, bantuan untuk kesehatan juga kita juga selalu adakan. Tapi untuk saat ini konsentrasi kami sesuai dengan kemampuan kami adalah baru 11 anak SMK yang kami biayai selama 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3, dan nanti mudah-mudahan ketika lulus kami juga bisa membantu untuk lapangan kerja. Yang terpenting adalah doa yang bisa mengubah dunia, bisa mengubah diri kita untuk menjadi orang yang setia kawan, yang berdaya, dan yang mandiri. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Herman. Romo, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, agar seluruh kegiatan kita sepanjang malam hari ini diberkati oleh Tuhan, maka kita akan melaksanakan doa untuk seluruh kegiatan kita malam hari ini, sehingga Allah berkenan hadir di tengah-tengah kegiatan kita ini. Dipersilahkan untuk Romo Diosesan Frid Dwi Sabto Adi memimpin doa. Saya akan memimpin berdasarkan agama Katolik. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sembah syukur serta hormat dan pujian kami aturkan kepadamu, Allah yang maha baik, maha kasih, dan penuh cinta kepada kami semua. Engkaulah Allah penyelenggara setiap langkah laku hidup kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyelenggarakan
Yayasan Mawar Bakti Insani. Atas semua penyelenggaraan ini pantas kami syukuri dalam seluruh hidup kami juga. Kini kami mohon berkat-Mu terutama bagi para panitia, Romo Eko yang akan membawakan materinya. Berkatilah kami semua yang telah berhimpun di tempat ini. Semoga kami semua boleh merasakan sukacita karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, dalam Dikau kami puji dan kami memuliakan nama-Mu. Semoga seluruh kegiatan dari awal hingga akhir nanti berkenan kepada-Mu. Tak lupa kami berdoa juga bagi seluruh acara yang kami selenggarakan pada malam hari ini. Juga berkatilah keluarga-keluarga yang datang dari luar metro yang bersatu dengan kami. Nanti Engkau bimbing, Engkau lindungi, Engkau berkati hingga kembali di tempatnya semula dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Akhirnya ya Tuhan, sertailah kami dalam pertemuan ini, buatlah kami senantiasa cinta akan Engkau melalui persahabatan dan persaudaraan yang kami bangun bersama-sama di tempat ini malam hari ini juga. Seluruh hormat dan pujian kami aturkan kepada-Mu, terjadilah kehendak-Mu saja dalam seluruh hidup kami. Dikau kami puji ya Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat malam dan melanjutkan pertemuan kita. Terima kasih. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk menghangatkan suasana acara kita malam hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan hari ini, harinya Tuhan. Monggo ibu-ibu, putri-putri Sion. Saya undang seluruh pengurus Bapak Ibu MBI silakan naik ke atas supaya tahu mana wajah-wajah orang MBI. Pak Mindi, Pak Andi Robi. hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Lagu ngamen yang kedua, Om. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Oke, begitulah latihannya sudah setahun yang lalu. Terima kasih Bapak Ibu pengurus dan pembina. Sebelum kita mendengarkan yang sudah center di mana-mana, viral di mana-mana tentang materi yang selalu beliau sampaikan untuk keluarga-keluarga kita. Mungkin ada yang begitu melekat, yang paling saya suka bahasanya. Kalau ada yang ahli Mandarin, kalau saya salah sebut mohon dimaafkan. Karena memang bahasa Mandarin saya terbatas sekali. Ce, pu, hao, ce, ce. Saya ulang sekali lagi. Ce, pu, hao, ce, ce. Apa artinya? Saya aja bingung. Saya tahu, Romo itu makanan kan Romo? Ya nanti kita dengarkan sama-sama. Romo Eko akan bicara apa tentang ce, pu, hao, ce, ce. Kita sambut Romo Konstansius Eko Wahyu SOC. Shalom, selamat malam semuanya. Saya bukan SOC, saya OSC. Ngawur. Itu namanya pengkhianatan pada ordo saya. Selamat malam semuanya. Semua bahagia? Sudah kenyang? Mari kita tidur bersama. Bapak Ibu yang terkasih, adalah sebuah berkat saya boleh berada lagi di Metro ini. 2 tahun yang lalu kalau tidak salah saya ke Metro, dan di Metro ini sambutan umatnya sungguh antusias, banyak yang haus untuk dekat dengan Tuhan. Jadi tepuk tangan untuk umat Metro Lampung dan sekitarnya. Tadi saya dengar ada yang jauh, dari mana paling jauh? Tulang Bawang. Tulang Bawang. Yang paling jauh dari Tulang Bawang? Tidak, Medan. Saya 25 tahun bertugas di rumah retret. Saya lahir besar di Bandung, jadi fasih sekali bahasa Sunda. Kemudian saya kuliah di Universitas Katolik Parahyangan, filsafat teologi. Tahun 1996 saya ditahbiskan menjadi imam. Langsung sebelumnya pun tugas di rumah retret. Tahun 2000 saya kuliah kembali di Filipina untuk konseling keluarga. Selesai kembali ke rumah retret. Baru tahun 2018 saya masuk ke tebing tinggi Medan. Baru sekali-kalinya ke paroki, ke daerah tanah
Sumatera Utara, Batak. Kaget saya. Hari pertama di pastoran kami tingkat 4. Kami tidur di tingkat 3. Kamar saya di tingkat 3. Baru hari pertama saya mendengar ada orang yang teriak-teriak di lantai bawah. Itu teriak. Saya langsung turun. Saya pikir ada yang berkelahi. Rupanya mereka cerita. Kata saya teh, "Woi, saya pikir berkelahi." "Pastor, tidak tahu. Kami orang Batak keras bicara." "Oh begitu ya?" "Iya gitu ya." Jadi semenjak saat itu saya sekarang kalau berbicara makin keras. Karena tidak mau kalah dengan mereka. Saya di sini harus berbicara tentang keluarga berhikmat mengalami pencobaan. Waktu saya merenung, tiba-tiba saya ingat peristiwa Paskah kemarin. Paroki kami punya 52 stasi, hanya 52 stasi. Paling jauh 50 km. Lewat ke hutan sawit atau karet. Paskah kemarin saya ke stasi. Misa jam 6. Selesai jam 8. Selesai misa, ketua stasinya bicara, "Pastor, ada yang sakit, tolong doakan." Saya karena harus jadi pastor yang baik, walaupun capek, jengkel, inginnya istirahat karena selesai misa tidak ada makan. Minum pun bawa sendiri. Semua pokoknya kalau stasi paket hemat. Sudah lapar saya, masih harus mendoakan orang yang sakit. Saya dengan tersenyum dan hati menggerutu. "Mari," kata saya itu. Saya datang ke rumah yang kecil, bapaknya tergeletak, wajahnya penuh dengan kesakitan. Lalu saya tanya, kalau orang Batak tuh memanggil bapak adalah Amang. "Amang, sakit apa?" "Sakit semuanya, Pastor. Kepala sakit, badan sakit, kaki tangan sakit juga." Terus saya ngomong, "Ya sudah Amang, tinggal meninggal saja," kata saya itu. "Aduh Pastor, sakit." Lalu kata saya, "Kantongnya makin sakit Pastor. Sudah banyak saya ke rumah sakit tidak sembuh-sembuh." "Ya sudah Amang, mari kita berdoa." Saya itu bawa air suci. Anda tahu kalau air suci diberkati pada malam Paskah, berkatnya itu sungguh-sungguh besar. Lalu saya berkata, "Amang, dalam nama Yesus, ingat, Yesus adalah air kehidupan. Dan jangan lupa, Yesus akan meringankan, Tuhan akan meringankan setiap beban dan penderitaan Amang. Amang percaya?" Ya itu cuma, ya sudah, cuma saya perciki. Lalu setelah itu saya pulang. Bapak Ibu yang terkasih, Paskah itu merayakan apa? Kebangkitan Yesus. Yesus meninggal, pada hari ketiga apa yang terjadi? Bangkit. Bapak ini pada hari yang ketiga meninggal dunia. Saya dipanggil kembali, "Pastor, sukses." Ketua stasinya ngomong kayak gitu. "Sukses pastor ini." Memang di Bandung pun pastor terkenal adalah pastor pencabut nyawa ya. Di sini sukses pastor. Apa maksudnya? Bapak, yang pastor doakan tadi malam meninggal. Siang ini pastor harus datang misa. Baik, saya datang. Bapak Ibu, waktu saya datang, saya melihat wajah Bapak ini tenang, begitu damai. Istrinya menangis, anak-anaknya menangis. Pertanyaan saya, kematian itu musibah atau berkat?
Umat Allah yang terkasih, saya tanya, Anda kok kalau sudah makan itu jadi bodoh? Kematian itu musibah atau berkat? Istrinya menangis, Anda kurang ajar disebut berkat. Anak-anaknya masih kecil, musibah, mulai kacau. Baik, mari kita lihat. Tidak mudah mengatakan ini musibah atau berkat. Maka mari kita lihat, kalau kita berbicara tentang keluarga berhikmat, apa artinya berhikmat? Kalau kita berbicara hikmat, orang berhikmat, apa artinya berhikmat? Gimana Pak? Orang taat. Hikmat adalah taat. Saya akan mengatakan hikmat itu apa? Kebijaksanaan. Wisdom. Orang bijaksana itu adalah orang yang tahu benar, lalu melakukan apa yang dia ketahui. Itu bijaksana. Lawannya bijaksana itu apa? Bijaksini. Ini kalau TK-nya nyogok kayak gini. Lulus TK aja nyogok gitu ya. Bijaksana, bijaksini gitu ya. Lawannya lagi bijaksono gitu ya. Lawan dari bijaksana adalah bodoh. Jadi orang bodoh itu tahu tapi tetap nekat. Maka orang itu tahu merokok itu tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk paru-paru. Jadi kalau orang yang tidak merokok adalah orang bijaksana, dan orang yang merokok adalah Anda yang ngomong, bukan saya ya, tolong. Jadi dia tahu masih nekat. Contoh, samcan hauce. Betul atau tidak? Betul. Anda sudah umur 50, ingat, sudah banyak samcan di sini. Jangan tambahin satu garis lagi. Tapi kalau sudah melihat, sikat men. Tadi dikatakan hauce, enak. Itu ya. Ini orang bodoh. Anak-anak makan, bat silahkan, anak-anak banyak terbakarnya. Lah kalau kita sudah di atas 40, makan nempel di sini. Gitu ya. Saya masih ingat toh, ada seorang bapak, saya pernah cerita, ada seorang bapak yang pusing dengan istrinya. Tolong pastor, kenapa? Istri saya itu kegemukan pastor. Saya tuh takut. Kenapa takut? Istri saya terlalu gemuk nanti sakit. Tolong pastor buat dia bertobat. Lalu saya datangin istrinya. Ibu, wih ibu badannya ya ampun. Kayak layar TV kata saya itu. Lebar amat bu. Pastor jangan menghina. Ini bukan menghina, saya hanya memperlihatkan kenyataan. Ibu tolong, ibu Katolik bukan? Katolik pastor. Kalau Katolik itu percaya pada ajaran Yesus, percaya pastor. Ingat Yesus berkata pintu surga itu sempit ibu. Jadi kalau ibu besar mau masuk pintu surga, mental lagi kata saya itu. Syukur kepada Allah ibu ini bertobat saudara-saudara. Jadi bapak ibu yang terkasih, orang berhikmat itu artinya udah jangan nunjuk orang, woi tobat gitu ya. Orang berhikmat adalah orang yang tahu dan melakukan, itu yang namanya cerdas. Dan orang yang berhikmat kalau di dalam Tuhan itu adalah orang yang sungguh tahu ajaran Allah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan.
Maka pada saat orang berhikmat, orang itu benar-benar mengetahui apa yang Tuhan mau. Jadi tadi, apakah kematian suami ini berkat atau musibah? Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terbaik. Memang kita selalu ngomong, ya pastor siapapun pasti akan mati toh. Gitu ya. Tapi pada saat kematian itu dihadapi, kita selalu berkata, ya jangan sekarang Tuhan. Itu. Kalau orang yang masih suka hidup selalu berkata, jangan sekarang. Memang ada beberapa oma-oma yang saya kunjungin, oma bagaimana? Ya pastor saya sudah tua, nggak bisa apa-apa lagi, tinggal nunggu mati. Hanya perhatikan di sini bahwa saya mau mengatakan hikmat yang dikatakan, yang kita bahas di sini adalah orang yang mengerti bahwa kebenaran itu ada di dalam Tuhan. Maka sekarang bagaimana, apakah orang berhikmat masih dicobai oleh Tuhan? Kita berbicara tentang pencobaan kalau begitu. Apa itu pencobaan? Kita berbicara lewat surat Rasul Yakobus. Maaf, kita akan break nanti. Jadi tolong panitia, Deo, kamu di belakang kalau pastor 5 menit lagi beritahu dari jam 8. Karena pastor suka lupa. Kalau saya sudah bicara suka kesurupan. Rasul Yakobus berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi perhatikan di sini, Allah itu tidak mencobai manusia. Lalu percobaan itu datangnya dan dikatakan tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi di dalam hidup manusia ini ada keinginan-keinginan yang tidak teratur rupanya. Maka orang dicobai oleh keinginannya sendiri, kecenderungan kita itu berbuat dosa. Nafsunya tidak terarah. Contoh, dalam kitab Kejadian bab 6 ayat 5 pun dikatakan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Contohnya, kita dipanggil untuk setia. Saya tidak suka jauh dengan Anda, saya lebih senang dekat dengan Anda. Kita dipanggil oleh Allah supaya menjadi suami istri yang setia, betul atau tidak? Tapi berapa banyak suami selalu terpikat mencari yang bening-bening. Jangan suami, para pastor pun demikian. Terima kasih Bapak menobatkan saya. Tuh. Emangnya saya kalau jalan lihat yang cantik? Enggak, weh. Normal. Jadi itu kecenderungan. Contoh lain, saya nafsu kita tidak terarah. Kenapa? Kita selalu mencari kesenangan yang semu dan berlebihan. Saya mengatakan apa? Kecenderungan manusia itu berbuat dosa, maka saya harus tetap diri. Contoh, saya sekolah di Filipina, teman-teman saya cantik-cantik. Lalu teman-teman saya itu ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Dan orang Filipina kalau ketemu pastor itu selalu memeluk dan memeluk, tidak ini. Ibu-ibu di sini kalau memeluk cuma formalitas. Kalau orang Filipina memeluk penuh kehangatan, erat, rapat, padat.
saya ini orang Jawa, ya, tidak biasa. Tapi karena teman-teman saya itu, "Hi Father," mereka spontan, "How are you?" Gitu ya. Risih. Tapi rupanya risih ini lama-lama kalah dan dikalahkan oleh rasa ketagihan. Jadi kalau ketemu teman tuh saya bahagia, kalau libur itu saya sedih. Jadi selalu senang kalau kuliah, "Yeah, how are you?" gitu ya. Terus karena lama-lama ketagihan, rupanya lama-lama juga merindukan. Terus akhirnya saya berpikir, nggak beres nih. Eko nggak beres. Doanya janganlah masukkan ke dalam cobaan, karena Eko bisa masuk sendiri. Akhirnya saya berkata, enggak, saya pastor. Saya harus menjaga panggilan saya. Lalu akhirnya enough, saya tidak. Lalu teman-teman kalau ketemu sama, "Hi Father, we will hug you." No. Why Father? I have something no good here. "Father, we hug in Christ." In Christ, kata saya. "Lu tenang, gua pulang pening coy." Betul bapak-bapak? Tuh. Jadi saya tahu diri, akhirnya apa kalau mereka tuh salam saja, salam sudah gitu ya. Lihat di sini. Jadi kalau orang tidak bisa nahan diri, apa? Kecenderungan kita berbuat dosa, jatuh. Jangan pernah coba-coba. Maka sekarang godaan itu makin besar, apalagi orang tua sekarang senang sekali yang namanya reuni. Halo. Itu bisa menjadi ladang dosa kalau tidak hati-hati. Karena apa? Cinta lama bersemi. Betul. Cinta lama belum kelar. Yang punya pengalaman langsung hafal. Tuh. Reuni tuh minimal 2, 5, 10 tahun. Ini tiap bulan reuni. Ini kampret namanya.